sahabat Wisma Sri Kandi, jumpa lagi kita bersama dalam bincang-bincang di ruang Wisma Sri Kandi bersama seorang akademisi dan Putri Miniatika. Halo Putri. Hai. Kita biasa disebut Tika ya. Sehat? Sehat, alhamdulillah Kak. Ya. Kita ini ngobrol-ngobrol lah terkait kerusakan lingkungan, apalagi di pesisir ya, ini sangat banyak sekali alih fungsi. Lalu kita sebagai perempuan, apa sih yang bisa kita lakukan dan apa pentingnya kita melakukan rehabilitasi itu? Mungkin Mbak Tika punya pandangan sendiri terkait itu. Iya. Jadi perempuan itu sebenarnya yang paling terdampak bila terjadi kerusakan lingkungan, terutama kerusakan lingkungan yang menyebabkan kemiskinan struktural. Misalnya yang terjadi pada para petani maupun nelayan yang terdampak misalnya kerusakan lingkungan karena mereka kan hidupnya Kak bergantung pada alam. Maka di dua sektor ini memang yang paling berdampak bila terjadi kerusakan lingkungan, misalnya perubahan iklim, perubahan musim, kemudian juga bagaimana kualitas air dan tanah, kemudian bagaimana kondisi ekosistem laut gitu. Nah, bila ini rusak dan mengakibatkan kerugian-kerugian yang mendalam dan dalam jangka waktu yang panjang, maka dampaknya adalah kemiskinan. Nah, yang paling menderita atas kemiskinan adalah perempuan. Maka itu sebenarnya perempuan itu punya peran dan kepentingan yang cukup tinggi untuk menjaga lingkungannya. Gitu. Berarti kerusakan lingkungan ini mempunyai efek domino ya. Benar. Di satu sisi mempengaruhi mempengaruhi perekonomian. Di sisi lain ada mempengaruhi tentang kesehatan. Benar. Baru di sisi yang lain itu mempengaruhi ruang hidupnya. Benar. Pasti terganggu. Nah, aku berpikir kalau dikatakan bahwa perempuan itu bumi itu ibarat rahim bagi perempuan. Jadi sepakat nggak kalau kita katakan bahwa perempuan itu sangat menjaga kesuburan bumi, sama halnya dengan kesuburan rahim, karena disitulah akan mengeluarkan generasi-generasi yang akan datang. Nah, bagaimana proses itu? Bagaimana perempuan itu bisa menjamin bumi ini masih tetap terjaga untuk generasi yang akan datang? Nah, jadi apalagi ya Kak, kita kan 2045 katanya akan menampaki puncak demografi, bonus demografi, artinya ada ledakan penduduk di situ dan kemudian di usia produktif. Nah, maka dari itu harus dipersiapkan dari saat ini begitu. Bagaimana? Termasuk juga masalah lingkungannya. Kan nggak mungkin bagaimana nasib generasi mendatang bila lingkungannya rusak. Efeknya pasti pada kesehatan, bisa berisiko stunting, kemudian juga apalagi kemiskinan. Seperti yang kita bahas tadi di awal begitu. Artinya memang perempuan itu seharusnya memang punya kepedulian yang lebih tinggi, walaupun nggak boleh hanya perempuan ya, perempuan memang laki-laki maupun perempuan harus punya kepedulian itu. Tapi memang kekuatan perempuan itu karena berbagai macam kelebihan perempuan, memang seharusnya perempuan itu bisa menularkan kebaikan untuk kepedulian terhadap bumi itu kepada sesama begitu. Jadi kesadarannya untuk menjaga lingkungan, kemudian menekan konsumsi, sehingga karena kan kalau konsumsi kita terlalu tinggi akan barang gitu, terutama ini kan produksi ini kan selalu berisiko menyebabkan kerusakan lingkungan karena limbahnya dan energi yang dipakainya begitu ya. Jadi artinya perempuan juga harus mempertimbangkan berbagai hal sehingga mereka juga menjadi
seorang warga yang memang melek dan kritis menghadapi kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Meski demikian, sebenarnya yang terjadi adalah seringkali perempuan ini tidak diberikan kesempatan memang secara formal maupun informal untuk mengambil keputusan terkait dengan lingkungan hidupnya. Misalnya dalam hal yang paling kecil aja Kak, kalau rempuk-rempuk musrembang desa yang paling kecil, jarang sekali perempuan dilibatkan. Sementara dari musrembang desa misalnya, perempuan bisa mengajukan program-program yang mendukung kelestarian lingkungan begitu. Nah, inilah yang harus kita gotong royong untuk mencapai ini. Aku terkesan dengan cerita bonus demografi. Merasa yakin nggak Indonesia bakal mendapatkan bonus demografi ke depan dengan situasi dan kebijakan yang saat ini terjadi? Misalnya pemerintah kita berharap kita di 2045 akan mendapatkan bonus demografi. Nah, jadi pemuda-pemuda yang notabene harapan bangsa ini sekarang sudah berapa banyak yang sudah pindah kewarganegaraan ke Singapura. Baru sisanya ini anak-anak yang kerucil-kerucil ini yang kita tahu itu di pangkalan susu, mereka sudah diracuni gitu ya. Pasti ketika mereka lingkungannya tercemar, apalagi menghadapi krisis iklim ini, pastinya tumbuh kembangnya terganggu, juga IQ-nya juga akan terganggu, tingkat kepintaran, daya dukung dari lingkungan itu sangat menentukan kecerdasan dari anak tersebut. Nah, yang menjadi keresahan kita bersama sebenarnya keberpihakan pemerintah kita itu seperti apa dengan dengan rehabilitasi lingkungan untuk untuk supaya transisi energi agar supaya tidak terjadi krisis iklim, lalu bagaimana kita merawat hutan. Toh kebijakan-kebijakan yang muncul itu justru bagaimana hutan itu jadinya dihancurkan. Nah, mungkin pandangan dari sudut pandangan akademisi mungkin agak berbeda ya dari sudut pandangan aku yang memang bukan seorang akademisi. Jadi kalau Tika sendiri menyikapi hal itu gimana? Aku sih udah pesimis kalau seandainya Indonesia itu bakal dapat bonus demografi yang seperti ini. Kalau tetap berlanjut pola penghancurannya masih terus diteruskan. Nah, memang bonus demografi itu kan banyak faktornya ya Kak. Misalnya faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, macam-macam yang harus dipertimbangkan, politik juga terutama begitu. Jadi apakah dan itu itu 2045 mau bonus demografi, tapi kalau nggak mulai dipersiapkan dari saat ini, apa yang mau kita capai di 2045? Nah, perlu menjadi catatan adalah yang paling menderita dari dampak kerusakan lingkungan adalah masyarakat yang paling miskin. Nah, mereka yang paling menderita begitu. Nah, sekarang kita lihat kebijakan kita bagaimana, misalnya transisi energi gitu. Kita mengetahui sendiri bahwa pemilik tambang batu bara, kemudian investasi PLTU dari hulu ke hilir itu selalu melibatkan para oknum pejabat publik kita, elit-elit negeri ini begitu. Artinya ada kelindaan antara kepentingan kapitalisme dan juga negara begitu. Selalu ini tumpang tindih begitu. Nah, yang paling dirugikan siapa? Yang paling dirugikan adalah masyarakat. Artinya bila pengambil keputusan hanya melayani kepentingan para kapitalis, kemudian masyarakat ini aspirasinya akan dititipkan kepada siapa? Nah, jadi memang kalau apakah pesimis atau optimis, nah ini ditentukan dari bagaimana kesadaran kritis masyarakat dan kemudian kekuatan masyarakat untuk membangun gerakan sipil. Artinya kalau tidak ada gerakan sipil untuk memobilisasi aspirasi dan kepentingan masyarakat,
tentu kita akan sulit mencapai bonus demografi di 2045 tadi, Iya, Kak. betul. Nah, sekarang ini kita menghadapi apa namanya? Siap-siap untuk menghadapi tahun politik ya. Benar. Sudah banyak ini para calon caleg ini sudah mulailah tebar pesona, Iya. tebar gambar dan lain sebagainya. Nah, kita juga banyak yang caleg-caleg itu tidak memasukkan visi-visinya persoalan lingkungan hidup. Benar, Jadi benar. lingkungan hidup ini seperti menjadi apa namanya, di belakangin. Benar. Nah, sama halnya dengan pemerintah kita akan melakukan rehabilitasi, tapi ujungnya merusak, menggunduli, melubangi. Akan melakukan transisi energi, ujungnya memberikan solusi palsu. Iya. Ya, begitu. Jadi sebenarnya memang apa ya, fenomena ini seperti gunung es. Jadi sebenarnya sangat sulit untuk ditumbangkan kalau kita hanya apa namanya, berharap pada mereka ini yang memang tidak ini ya, tidak memperdulikan rakyat, hanya memikirkan kepentingan pribadi golongan dan keluarganya saja. Iya. Jadi ya itulah Kak, Mbak Tika, bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kawan-kawan di Wisma Sri Kandi dapat terhibur. Karena memang fenomena politik kita sedang tidak berpihak kepada lingkungan dan pada masyarakat tingkat tapak.